Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbakti kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbakti kepada Tuhan, maka tentunya yang kita rindukan adalah menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Sebab kalau kita datang dalam ibadah, lalu kita tidak mendapatkan berkat dari firman Tuhan, rasanya ada yang kurang. Rasanya sia-sia kita datang kalau kita tidak diberkati dengan firman Tuhan. Sebab itu mari saya ajak kita untuk mempersiapkan hati kita menjadi tanah hati yang baik bagi taburan firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory. Aku datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Kita ulang dari awal. Aku datang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya.
Haleluya. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati kami Tuhan. Bentuk hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang lembut, siap untuk ditaburi firman-Mu. Kami rindu dalam ibadah kami mendapatkan lawatan Tuhan, lawatan Roh-Mu, lawatan firman-Mu, yaitu Engkau sendiri. Sehingga kami semua sama-sama diberkati, sama-sama dibangkitkan iman kami. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Pak Kris Rompas akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Glory, Puji haleluya. Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga kami ada di dalam rumah-Mu. Kami ingin memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, Amin, amin. mengagungkan nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala Haleluya. puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada lagi pada siang hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami ada lagi pada siang ini Glory, karena haleluya. kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Oh Amin. Yesus, Haleluya. terima kasih Terima kasih, Tuhan. Dengan apa akan kami balas Yesus, kebaikan-Mu? haleluya. Kerinduan kami biar kami ada selalu di dekat-Mu. Kami ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, kelemahan kami, supaya puji-pujian yang akan kami persembahkan kepadamu memberkati Engkau Yesus dan memberkati jemaat yang ada pada siang hari ini. Marilah Allah Roh Kudus urapi pemimpin puji-pujian dengan Roh Kudus-Mu. Singer, choir, pemain musik Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Jemaat yang hadir Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya sebentar kami pulang dengan penuh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. kasih, Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Rekan-rekan kami yang sedang menuju tempat ini, tibakan mereka dengan selamat supaya kami bisa bersama-sama bersorak-sorai memuji Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya mau menyapa sekali lagi selamat pagi. Selamat kita berbakti kepada Tuhan. Kita akan masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Bersorak-sorai untuk Dia. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Saya jemput kita pakai firman. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk kembali, berikan salam kepada saudara-saudara kita kanan kiri depan belakang. Puji Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan, haleluya. Beberapa hari ini saya agak terganggu, nafas agak berat, lalu terlalu banyak slam di tenggorokan. Jadi saya sudah siap-siap backup saya. Saya minta nanti Saudara Welly akan membantu saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Kita
aman dalam perlindungan Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar. Amin. Puji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah memperlukan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lagi. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Katakanlah kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolong di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanku. Dengan tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari dulu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Amin. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Welly. Kita tinggal berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari segalanya aku berharap padamu. Haleluya. Haleluya. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kata-kata dari nyanyian ini mengatakan, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Para penjaga malam yang menjaga kota selama malam berlangsung gelap gulita, hatinya gelisah, hatinya dicekam dengan kekhawatiran adanya serangan dari musuh. Mereka begitu mengharapkan segera muncul matahari di ufuk timur. Sebab kalau sudah mulai terang, lebih nyaman rasanya, lebih tenang rasanya. Itulah pengharapan orang-orang yang bertugas sebagai penjaga malam, khususnya di negeri-negeri Israel. Kerinduan datangnya pagi. Dan nyanyian ini mengatakan, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Saya percaya saudara semua datang pada pagi hari ini beribadah, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Kalau boleh kita hidup melekat dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa rencana dan kehendak-Nya. Itulah nyanyian ini, isi pujian ini, dan biarlah ini menjadi penyembahan kita. Doa kita kepada Tuhan, Tuhan, aku merindukan Engkau. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjara, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu hatiku, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, kami rindu Engkau. Haleluya, haleluya. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu untuk hidup melekat kepadamu. Kami merindukan Engkau. Hati kami akan tenang, jiwa kami akan tenang kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Lihat kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar mendekatkan diri kepadamu. Layakan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Sementara firman dan Roh Kudus bekerja, kami dibangunkan di dalam iman kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelam-Mu, pandang kemuliaan-Mu.
mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, naungan sayangku, menembus awan gelap, akan kemuliaan-Mu selalu berindu letak dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Engkau lihat kerinduan setiap kami Tuhan. Kami datang mau diisi dengan firman-Mu. Di samping kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Sebab itu berkaryalah Engkau Allah Roh Kudus. Berkaryalah Engkau. Jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik bagi taburan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa. Urapan-Mu berlaku atas hamba-Mu, atas kami semua sementara kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu letak dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
kita berjumpa kembali di dalam kebutuhan kita akan urapan daripada Tuhan, akan lawatan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan kita dalam satu gereja lokal sebagai umat Kristen itu tidak terlepas dari satu keinginan kita sebagai orang-orang percaya untuk bertumbuh, untuk meningkatkan level rohaninya, untuk menambahkan iman percayanya. Semakin hari bukan semakin berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah. Tadi pagi saya telah sampaikan di ibadah yang pertama, pertumbuhan dari sebuah kerohanian kita atau tumbuhan rohani kita itu merupakan hasil dari apa yang kita pertama kali awal kita bangun, kita bentuk, yaitu akar kerohanian kita, akar rohani kita di mana kita ada sampai saat ini masih boleh mendengarkan karena mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan juga bahwa pada akhir zaman kita akan sulit atau bahkan mungkin kita tidak akan dapat mendengarkan lagi pemberitaan firman Allah itu. Karena sudah semakin banyak pengaruh yang besar dari dunia ini yang seperti kita ketahui. Kita ada di penghujung zaman. Dan sebentar lagi kita akan memasuki satu masa di mana Tuhan telah menetapkan itu dalam satu pemetaan zaman. Masuk ke dalam satu masa penganiayaan yang besar. Tidak akan kita bisa mendengarkan lagi. Kalau kita tidak ada asupan firman Allah, bagaimana pertumbuhan rohani itu bisa berjalan, bisa terjadi. Akar yang menjadi tumpuan utama, inilah yang harus kita bentuk terlebih dahulu. Dengan apa akar ini bisa menjadi kuat, bisa mencengkram baik di dalam tanah itu. Sebelum saya masuk ke dalam satu penjelasan atau terusan daripada yang ibadah di pertama tadi, kita baca dulu ayat yang ingin atau yang menjadi ayat pokok kita pada siang hari ini, yaitu di dalam Yeremia. Dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akarnya. Bila atau seandainya pohon itu memiliki akar yang kuat sampai ke dalam tanah, otomatis saya katakan, pohon itu juga tidak akan mudah ditumbangkan atau diterjang angin badai keras yang akan menumbangkan pohon itu. Tapi kalau akarnya tidak kuat, sudah barang tentu bahwa pohon itu akan dengan mudah tumbang tentunya. Salah satu yang menjadi tugas atau fungsi dari akar tersebut ya adalah mencari makanan, sumber makanan, air untuk pohon itu. Begitu akar itu menerima makanan itu, karena begini, kalau akar dalam satu tumbuhan itu tidak menerima asupan makanan,
akan sulit dia bertumbuh menghasilkan satu tunas baru, cabang-cabang baru, ranting-ranting baru, bahkan menghasilkan buah. Tidak akan mungkin. Pohon akan cenderung layu sampai akhirnya mati kalau tidak ada makanan yang dimakan, yang diterimanya. Air menjadi salah satu suplemen atau kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama terhadap setiap tumbuhan atau tanaman yang ada. Tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan membutuhkan banyak air. Akar setiap pohon atau tanaman itu mampu, saudara, menyimpan banyak air. Kalau saya boleh katakan, tanaman-tanaman yang tumbuh di padang pasir, tandus kering. Kan kita sering lihat film atau TV gitu ya. Bahwa kita lihat bahwa di tengah padang pasir yang tandus gitu, panas, kering. Ada tumbuhan-tumbuhan yang masih hidup gitu. Yang masih tumbuh di tengah-tengah itu, baik yang tumbuhan pendek maupun yang tinggi, ada. Saya pelajari ternyata akar dari tumbuhan itu bisa menyimpan cadangan air. Dia tidak langsung mengambil makanan itu kemudian habis begitu saja. Ternyata itu punya fungsi untuk menyimpan. Apalagi untuk tanaman-tanaman yang ada di gurun ya. Bahkan juga ada yang mampu menyimpan lebih dari 70 kg cadangan makanan di dalam jaringan dari akar itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau satu tumbuhan pohon kita potong, batangnya kita potong, tidak sampai habis, kita potong sampai di bagian bawah. Itu yang dinamakan tunggul pohon. Kalau saudara suka baca Alkitab, ada tunggul-tunggul pohon. Nah, batang itu pun masih meninggalkan akar yang ada di bawahnya. Karena kita tidak cabut. Jadi pohon tersebut masih ada kemungkinan dapat hidup. Untuk dia kembali lagi berkembang itu masih ada. Tetapi kalau kita potong sampai ke akarnya, kita matikan sampai ke akarnya, sudah pasti mati. Dia tidak akan menghasilkan, tidak akan bersemi lagi. Langkah atau bagaimana kita anak-anak Tuhan sebagai orang-orang percaya untuk bisa memiliki akar rohani yang kuat. Tadi pagi di poin yang pertama bisa saya katakan bahwa kita harus mampu menganalisa, meneliti dengan baik tempat untuk kita berakar, bertumbuh di tempat itu. Kita harus tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang baik, lingkungan yang subur. Karena kalau kita berdiri atau berada di dalam lingkungan yang tandus, pertanyaannya sampai seberapakah akan tumbuh kerohanian kita? Lingkungan yang baik, lingkungan yang tepat yang harus kita tempati, yang harus kita ada di situ. Kita harus berakar di tempat itu. Tempat yang subur. Saya bisa katakan itu adalah tempat yang kudus bagi saudara. Kita kan umat-umat percaya. Roma 11 ayat 16 katakan, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Amin. Cabang-cabang juga kudus. Jaminan itu. Dan sudah pasti mutlak. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan katakan demikian. Hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat sesungguhnya memang adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita setiap umat percaya. Tuhan adalah kudus. Maka ia pun menghendaki manusia, kita, anak-anaknya juga kudus seperti dengan dirinya. Mengetahui lingkungan yang tepat, mengetahui tempat yang tepat. Kalau tadi Yeremia 17 ayat 8 katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air.
Dan akarnya merambat, mencari sumber air, batang air, bagian di mana ada air. Merambat, berjalan dia, bertumbuh artinya. Kita ada di lingkungan yang tepat. Saat ini saudara ada di tempat yang tepat. Yang kedua saya katakan tadi pagi, kita harus siap, bisa, ingin menerima asupan makanan yang baik. Menerima atau meminum air yang bersih sebagai akar itu. Akar kita mau menghisap air yang bersih, yang tidak tercemar, tidak diracuni oleh limbah, racun, kotoran. Kalau saya tadi pagi saya ilustrasikan, kalau saudara lihat di daerah industri, kompleks industrial gitu, sulit untuk kita menemukan di aliran sungai di daerah industri itu, kita temukan pohon-pohon yang rimbun. Kecuali memang dibikin oleh tempat, spot-spot dibikin oleh developer ya, artinya untuk pengembang dari tempat itu dibikin spot-spot yang memang untuk penghijauan, untuk supaya ada oksigen yang diterima lah di area sini. Tapi kalau benar-benar di pinggir aliran sungainya, sulit untuk kita temukan pohon-pohon yang baik yang bisa berbuah, buahnya bisa kita nikmati, tidak ada. Karena apa? Aliran sungai itu airnya cenderung akan tercemar oleh buangan limbah pabrik, buangan limbah industri. Kita harus bisa menerima. Harus ingin, lebih tepatnya. Harus selalu mengingini, merindukan untuk menghisap air bersih itu. Menerima air bersih yang tidak tercemar. Wahyu 22 ayat pertama katakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Air jernih yang saudara harus terima. Sebening kristal. Turun dari mana? Dari tahta Allah yang ada di sorga. Air itulah yang harus kita minum. Akar itu harus bisa menerima air itu. Dan sehingga air itu bisa merambat kuat, menembus bagian-bagian keras di dalam tanah. Yang semakin dalam semakin sulit tentunya. Karena ada endapan-endapan kerikil, batu mungkin, batang kayu mungkin. Tetapi bisa saudara bayangkan ranting yang kecil itu bisa tembus sampai ke dalam. Dia merambat, dia melebar gitu. Kalau kita perhatikan akar tersebut, akar sebuah pohon itu tidak akan pernah bisa sama bentuknya dengan batang utamanya, pokok utamanya. Dia akan kayak, kalau boleh saya katakan, dia bertumbuhnya itu liar sebetulnya. Bukan liar dalam notabene liar, namun tetap terarah karena tahu tujuannya, di mana mereka mencari jalur air yang ada mengandung kandungan airnya. Dia akan meruncing terus ke bawah sampai dia mengikat kuat dasar itu, akar itu, sampai dia mencengkram kuat. Seperti dalam Lukas dikatakan, kalau dalam perumpamaan dasar sebuah bangunan, Lukas 6 ayat 48, ia sama seperti seorang yang membangun rumah, menggalinya dalam-dalam, kemudian meletakkan dasarnya yaitu batu, lalu kalau datang air bah, cobaan datang, angin besar datang, banjir besar datang, rumah itu apa? Tidak dapat digoyahkan. Begitu pula dengan tanaman. Tapi kalau perumpamaan dengan batu, batu tidak hidup, tapi tanaman akar itu hidup. Nah, perbedaannya adalah batu tidak perlu diberikan nutrisi makanan. Tetapi akar harus, tumbuhan harus diberikan makanan. Harus bisa menerima asupan air bersih itu. Air yang turun dari tahta Allah. Sebening kristal, sejernih kristal, bisa bayangkan saudara.
Kalau tadi pagi saya katakan, saya lihat di sosial media ada di Papua itu telaga apa kalau boleh, telaga atau mungkin kolam alami, terjadinya alami. Bening saya lihat di situ. Kalau di video aja bening, bersih. Dasarnya warna di foto atau di video itu biru, saudara. Beda ya kalau kita foto kolam renang swimming pool yang dibangun oleh kontraktor swimming pool gitu. Mereka kan pakai dasar ubin yang warna biru. Atau lantainya warna biru atau warna hijau. Tapi kalau ini alami. Dia ada di tengah-tengah hutan, sampingnya hutan-hutan. Di Papua agak mungkin ke dalam, saya lupa nama daerahnya di mana. Dan saya lihat itu, jadi salah satu objek, cuman untuk kesananya mungkin sulit ya, agak sulit atau butuh effort yang tinggi. Saya lihat itu bening sekali. Lalu dia biru. Lalu saya berpikir ini apakah sama dengan swimming pool yang memang dasarnya juga biru, kemudian kena sinar matahari juga tampak biru gitu. Tapi saya bilang kayaknya nggak mungkin. Karena itu bawahnya kan udah pasti tanah juga ya, tanah alami, terjadi secara alami. Jadi buat saya penasaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita bisa sama-sama ya, kita ke sana. Kita lihat itu untuk kita teliti lah. Benar nggak nih air bening gitu. Jadi kita coba gitu. Kita perhatikan benar-benar langsung depan mata. Jadi jangan lewat video. Kadang-kadang kan video suka ada filter-filter kan tuh kan. Saudara kan kalau selfie kan, kalau sini ada spruten kalau bahasa Belanda bilang spruten. Bintik-bintik apa namanya, saudara bisa pakai filter tuh yang bikin mulus. Nah mungkin itu kali, saya takutnya gitu. Jadi airnya kayaknya mulus, bersih gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi saya penasaran apakah ini memang karena efek kamera, efek filter. Saya rasa nanti saya mau coba ntar tanya pria-pria. Mungkin ada waktu untuk bisa kita teliti ke sana. Cuman pria-pria aja. Jadi kalau wanita ikut, wah repot kayaknya. Jadi pasti dia nggak akan sampai ke dalam hutan. Cuman sampai di kota kayaknya itu. Bening sejernih kristal. Itulah yang harus diterima oleh akar-akar rohani setiap orang-orang percaya. Yang ketiga ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus menaruh harapan hidup. Ini kita bicara mengenai harapan hidup. Harapan kita berbicara selalu hal yang belum kita terima. Menaruh harapan hidup, masa depan kita, jalan hidup kita. Minggu lalu saya berbicara mengenai bagaimana kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jalan hidup kita, persoalan hidup kita. Kita taruh sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Yesaya 58 ayat 11. Kita baca kita perhatikan firman Allah, Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Perhatikan di sini. Dari pertama saja sudah enak kalimatnya. Kita sudah tenang rasanya. Tuhan akan menuntun engkau. Ini ada kaitannya dengan khotbah saya minggu lalu. Yang saya katakan, di mana kita berjalan dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan lurus. Tetapi tidak mulus. Tuhan kasih rintangan, kerikil, lubang, batu besar. Tapi Tuhan berjanji di sini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Wah. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman. Perhatikan, taman ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman yang diairi dengan baik. Nah itu tujuan. Yang diairi dengan benar. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia menuntun kita. Dia akan memuaskan juga hati kita. Dengan air yang sudah dia siapkan. Yang dia pasti akan berikan kepada kita.
dia akan bertumbuh, dia akan berdaun rimbun, dia akan berbuah dengan air yang baik. Semakin kita memberikan nutrisi kepada tumbuhan itu dengan baik, dan hasil dari buah itu pun akan memiliki kualitas yang baik. Semakin kita bisa menjaganya, merawatnya, memeliharanya, kerohanian kita di dalam garis kehendak Tuhan, di dalam jalan kehendak Tuhan, dengan benar, dengan nutrisi-nutrisi yang sehat. Karena firman Tuhan juga katakan, Alkitab juga tuliskan, bahwa akhir zaman ini akan datang masa di mana orang-orang sudah tidak mau menerima ajaran sehat. Minggu lalu saya sampaikan itu, atau di Kamis saya lupa. Tidak mau menerima ajaran sehat. Mereka akan mencari pengajar, guru-guru yang dapat memuaskan hati mereka. Saya lupa ayatnya itu. Tapi saya ingat itu kalimatnya begitu. Akan datang masanya. Nah, masa inilah di sini kita. Jangan, saudara. Jangan kita hanya ingin memuaskan keinginan kita. Keinginan hati kita. Daging kita ini kita puaskan. Ayub 14 menceritakan bagaimana, menuliskan bahwa bagaimana suatu pohon, ibaratnya rohani kita di sini, yang ada di dalam satu masa di mana seolah-olah itu seperti pohon yang ditebang. Yang tadi sempat awal saya singgung, kita baca di dalam Ayub. Ayub katakan demikian. Ayub berkata ini di dalam masa kesesakannya. Tetapi saudara tahu kan tentang kisah Ayub, satu pasal mungkin saudara sudah baca itu. Saya yakin saudara sudah baca. Ayub pasal 14. Mulai ayat 7 saja kita baca. Coba kita baca dari ayat 7 saja. Karena bagi pohon masih ada harapan. Selanjutnya, apabila ditebang, pohon masih ada harapan apabila ditebang. Bukan dicabut ya, ditebang. Ia bertunas kembali, dia akan menghasilkan tunas lagi, itu masih ada harapan. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayat 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, ini tunggul yang tadi saya katakan, sisa dari potongan, maka bersemilah ia. Perhatikan. Maka bersemilah ia setelah apa? Diciumnya air. Lalu dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Dia akan bersemi setelah ia mendapatkan air. Saya suka dengan ayat ini, setelah saya baca berulang-ulang, saya renungkan luar biasa. Masih ada harapan, pohon yang ditebang. Kerohanian saudara yang saat ini mungkin saja sedang terpangkas, sedang terpotong dengan keadaan, tuntutan hidup, keadaan hidup. Seolah itu seperti pohon yang ditebang. Ayub katakan dalam kesesakannya, pohon masih bisa bersemi kembali, masih bisa bertumbuh kembali. Asalkan, kalau dikatakan ini, akar pohon itu menemukan sumber airnya kembali. Haleluya. Yeskiel tadi katakan, Yeremia maaf, merambatkan akar-akar itu ke tepi batang air, ke tepi aliran sungai. Ayub tidak mengalah. Saudara tahu ya kisahnya, Ayub diambil semuanya, disisakan istrinya,
Istrinya juga tidak mensupport dia, justru bahkan istrinya yang bahkan anjurkan dia untuk meninggalkan Yesus yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah. Tapi Ayub tidak bergeming, dia tetap pada pendiriannya teguh. Ayub tidak mengalah dengan keadaannya ya saat itu. Pencobaan yang Tuhan izinkan saat itu. Firman Tuhan juga kata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah. Taruh harapanmu itu. Taruh persoalan hidup. Taruh jalan hidupmu, arah jalan hidupmu, masa depanmu. Sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita pakai kemampuan kita, jangan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi apa yang kita rencanakan. Menaruh harapan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Arah jalan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita umat Tuhan mempunyai akar yang kuat itu. Berjanjilah kepada diri sendiri, kepada diri kita sendiri, untuk tidak menjauh dan meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan malas ketemu Tuhan. Jangan, aduh saya capek Tuhan. Saya kerja semalam. Itu paling sering. Saya capek Tuhan. Capek. Fisik memang capek. Memang Alkitab memang sudah benar deh. Ya kan? Roh memang penurut, pengen roh kita. Tetapi daging lemah. Tapi masa kita dikalahkan dengan daging kita. Berjanji kepada diri sendiri. Berjanji kepada diri sendiri. Untuk tidak tinggalkan Tuhan. Untuk tidak menjauh dari Tuhan. Ayub memilih untuk tidak menyimpang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidupnya. Berbeda dengan bangsa Israel pada zaman Yeremia. Mereka justru, bangsa Israel tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Mereka bebal. Dan akhirnya mereka murtad pada zaman Nabi Yeremia. Yeremia 17 ayat 13. Jangan seperti Israel jasmani ini. Tapi mungkin juga kita ada juga kayak sifat-sifat Israel jasmani ini. Yeremia 17 ayat 13. Tuhan, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Perhatikan ini. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Akan menerima malu, akan dilenyapkan dari negeri yang ini, dilenyapkan dari lingkungan, dari keberadaanmu. Tuhan yang akan mencabut akar itu. Mundur sedikit beberapa pasal di Yeremia juga. Dalam pasal yang kedua ayat 13. Sama juga ini Yeremia menuliskan ini kepada bangsa Israel. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam apa? Kolam yang mereka gali ini bocor. Tidak dapat menahan air. Mereka bangun sendiri, mereka punya kolam untuk mengisi dengan air yang bukan dari Tuhan.
atas kehendaknya sendiri, atas pemikirannya sendiri. Peristiwa Yesus di sumur yang dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia katakan, kalau engkau minum dari air sumur ini, engkau akan haus kembali. Dikatakan. Itu sumur dari zaman nenek moyang yang ditinggalkan bagi kita. Untuk kita minum secara jasmani tentunya. Engkau akan haus kembali. Tetapi kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus. Dua kali umat Israel, Tuhan kecewa. Kalau saudara tinggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, yang saya cuma katakan, yang bisa katakan adalah Tuhan kecewa. Tuhan bilang jahat. Berbuat jahat. Dua kali umatku berbuat jahat. Engkau jahat. Kalau Tuhan sudah bilang itu, waduh, berat juga kita saudara. Makanya poin yang ketiga ini saya perlu ingatkan kembali. Berjanji kepada diri sendiri. Apapun yang saudara alami saat ini. Sedang ada kekeringan, saudara. Sedang ada lemah, capek. Rohani saudara. Jiwa saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Tetap layani Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, kunci dari semua poin yang saya sampaikan dari ibadah pertama. Mungkin kita bertanya, air ini siapa? Ada yang beranggapan air itu adalah Tuhan. Ada yang beranggapan juga air itu adalah Roh Kudus. Poin yang keempat, Yohanes pasal 7. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Di dalam konteks penulisan Yohanes, saudara akan mengerti aliran air ini adalah siapa atau apa. Ayat yang ke-37, perikop sudah jelas di sini. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, ayat 37, yaitu pada puncak perayaan itu, puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Apa itu aliran-aliran air hidup? Yang dimaksudkan Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka-mereka, kita semua yang percaya kepadanya. Aliran air hidup itu adalah roh. Kalau Wahyu menuliskan juga air sumber kehidupan, berbicara hal yang sama. Karena Wahyu ditulis oleh Yohanes juga. Barang siapa haus dan juga percaya, datang kepada Yesus. Terima Roh Kudus dalam hatinya. Ia yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Dan ia juga yang akan menyegarkan jiwa kita. Roh itu. Nehemia, kita baca di dalam Nehemia 9. Di dalam Nehemia 9 ayat kedua, ayat ke-20. Dan engkau, perhatikan E-nya besar ya. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka
juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga, untuk memuaskan dahagamu, menghilangkan hausmu. Kau tahan dari mulut mereka, dahaga kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada untuk melepaskan dahaga. Di saat itulah Tuhan memberikan rohnya untuk kita lepas dari kekeringan, rasa kering, rasa kosong bahkan, rasa haus yang luar biasa. Rohani kita saat ini mungkin sedang terasa mulai mengering, atau terasa sedang kering bahkan. Mulai mengering, atau bahkan saat ini yang kering. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Simson berseru kepada Tuhan pada saat dia rasa haus. Sangat haus, sangat lelah. Simson berseru kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 18. Di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 18. Ketika Simson, ini kisah Simson setelah melawan orang Filistin. Ketika ia sangat haus, apa yang Simson lakukan? Berserulah ia kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan apa yang engkau rasakan saat itu. Engkau haus, engkau lapar. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar. Tuhan telah menyertai dia melawan orang-orang Filistin. Kemudian dia rasa lelah, dia rasa kosong, dia rasa tidak berdaya. Dia bilang, masa sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat. Artinya dia akan kalah lagi oleh musuh-musuhnya. Bagaimana? Apakah Tuhan akan meninggal? Ayat 19. Coba kita lihat di dalam ayat yang 19. Apa yang akhirnya jawaban dari Allah. Kemudian Allah membelah liang batu yang licin. Liang batu yang di Lehi itu. Dan keluarlah air dari situ. Ia minum, Simson minum, lalu menjadi kuat. Menjadi segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru. Karena apa? Simson berseru kepada Allah. Peristiwa di mana Tuhan membelah batu sama seperti peristiwa sebelumnya kita ketahui pada Musa. Pada saat bangsa Israel juga bersungut-sungut, haus. Tetapi di sini Simson berseru, kalau Musa yang terakhir dia salah, dia ketok. Padahal Tuhan bilang tidak perlu pakai perbuatan, tidak perlu dipukul maksudnya. Bilang saja, tapi Musa pukul batu itu. Itulah yang menyebabkan Musa tidak masuk. Makanya kalau Tuhan bilang ikuti saja, ikuti saja. Hal kecil apapun yang Tuhan katakan ikuti saja, lakukan saja. Musa tidak masuk karena perbuatannya dia. Simson hanya berseru. Simson tidak melakukan apa-apa. Dia hanya meminta Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Batu, bukit batu di Lehi terbelah, keluar air. Air yang bersih itu. Untuk Simson minum. Kembali dia dapatkan kekuatan. Kembali dia mendapatkan kesegaran. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Itu janji firman Allah. Haleluya. Saudara bertumbuh di satu tempat. Buat akar itu merambat sampai ke dalam. Jadikan akar itu topangan dasar yang paling kuat untuk pertumbuhan kehidupan rohani saudara. Jangan saudara cari tempat yang memang jauh dari sumber air. Jangan. Carilah tempat yang strategis, dekat dengan sumber kehidupan itu. Dekat dengan Roh Kudus. Dekat dengan firman Allah. Cari saudara. Yesaya juga katakan di dalam pasal yang ke-49. Tuhan yang penyayang akan memimpin dan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Yesaya 49 ayat 10 kalau saya ditayangkan sebentar. Yesaya 49 ayat 10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Mereka yang berseru kepada Tuhan. Tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun sampai ke dekat sumber-sumber air. Amin. Menuntun kita. Kalau saudara bingung di mana sumber air, berseru kepada Tuhan. Tuhan akan berikan sumber air itu. Tuhan akan buatkan sumber air itu. Tuhan akan ciptakan sumber air itu. Saudara berada di satu tempat, bertumbuh, berakar kuat. Sampai menghasilkan buah yang baik, yang bisa menikmati bukan hanya kita, tetapi orang di sekitar kita. Rekan-rekan di gereja, rekan-rekan di pekerjaan juga bisa menikmati semuanya buah itu. Kalau kita bisa menghasilkan buah, kita kan hanya melihat pohon itu tampak luar. Saudara tidak pernah mengetahui bagaimana mungkin lelahnya akar itu ada di dalam tanah, menahan angin, menahan panas yang tunas di atasnya, cabang-cabang ranting di atasnya. Kita tidak pernah tahu karena dia ada di bawah, di dalam. Kita tidak juga pernah melihat akar itu. Dia juga tidak pernah menunjukkan dirinya ke permukaan. Karena memang dia harus ditambatkan di dalam tanah. Dia harus terikat, cengkram kuat tanah itu. Dan dia harus menopang itu, beban yang ada di atasnya dengan luar biasa. Yang kita hanya bisa lihat adalah hasilnya. Daunnya, rimbunnya dari daun itu, kembangnya, buahnya. Kalau saudara ke Malang, ke Batu, itu ada perkebunan apel yang kita bisa datang untuk kita petik. Banyak ya, beberapa di Taman Buah juga ada kayaknya tuh di Cibubur. Itu kita bisa petik. Saudara lihat buahnya, misalkan jeruk, warnanya enak ya, memikat ya. Orange, strawberry juga kita bisa petik. Di perkebunan apel di Malang juga kita bisa petik. Pas kita makan kan manis kan. Siapa saja bisa, boleh di situ. Jadi kita bisa menikmati sama-sama hasilnya. Buah yang manis rasanya. Tapi begitu selesai kita makan, bayar. Jangan gak bayar. Kan itu dibikin sama orang, dia emang dikelola. Jadi ya bayar, jangan cuma makasih Pak Tuhan memberkati. Bukan, bayar. Dihitung tuh berapa kilo yang saudara udah makan, saudara petik. Bayar. Bayar sebagian bawa ke rumah Tuhan. Gitu. Bagi-bagi maksudnya, saya gak sempat ke sana kecuali saudara ajak saya. Nah boleh. Kita bisa nikmati, sama-sama kita nikmati. Sama keluarga, istri, anak. Buah itu yang dihasilkan. Bagaimana menghasilkan buah yang baik? Akar inilah yang tadi saya katakan. Dasarnya dulu, pondasinya dulu. Saudara buat pondasi dasar akar yang kuat ini. Harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berakar kuat, bertumbuh di mana saudara ada saat ini.
di tempat ini. Tetapkan, teguhkan akarmu. Jangan sedikit-sedikit ntar saudara pindahin. Kalau saudara pindahin tumbuhan diangkat sampai akar-akarnya. Diangkat. Rumahnya kan pot lah, kita anggap pot. Pindahin. Setahun pindahin. Mana kuat akarnya? Nutrisinya dari mana? Begitu dipindahin lagi, cari lagi sumber airnya, sumber makanannya. Merambat lagi. Baru dia juga mau merambat, baru juga mau kuat, baru juga mau jadi kokoh gitu. Pindahin. Sulit saudara. Tuhan ajarkan engkau berakar kuat di mana engkau berada saat itu. Cari itu. Bukan yang di sini mungkin belum dapat, terus saudara pindah cari yang dapat. Bukan begitu. Cari terus, akar itu akan otomatis. Kita mau menerima semuanya yang tadi satu poin-poin tadi. Menerima air yang adalah Roh Kudus itu, menerima firman dan lain sebagainya. Akar itu otomatis dia akan menembus sampai bawah. Dapat dia. Akan mendapat itu, asupan-asupan itu. Dan otomatis kita akan bertumbuh menjadi tunas-tunas yang kuat, tunas-tunas yang besar, buah-buah yang juga kita bisa nikmati. Menjalar ke bawah, kuatkan akarmu di mana engkau bertumbuh. Akar rohanimu, kuatkan sebagai satu pondasi sehingga bisa kuat teguh berdiri. Dan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang kita bangun, di mana tempat kita bertumbuh. Berbicara tentang pohon tadi. Itulah iman yang harus kita kerjakan. Yang harus kita bangun lewat akar yang kuat. Yang cukup menerima nutrisi yang baik. Minuman air yang baik maksud saya. Air yang jernih. Kita memerlukan mungkin saat ini energi baru, kekuatan baru, firman dan Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Jika kita berakar kuat dalam Kristus, maka kita akan pasti mampu untuk berdiri teguh dan tidak mudah dijatuhkan oleh segala macam badai, bentuk badai kehidupan. Tidak mudah. Saya jamin. Justru dalam badai itu sekalipun saudara, kita tetap bisa berbuah lebat. Amin. Dengan badai apa? Ini ke depan mungkin banyak badai ini. Banyak cobaan, banyak tantangan. Tetapi tetap bisa berbuah lebat, bisa bayangkan. Di tengah-tengah itu semua. Kita harus berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saya undang singers. Saya akhiri khotbah saya. Supaya saudara tetap ingat akan firman Allah. Setiap minggu terus disampaikan. Terus diberitakan kepada saudara. Saya ingin juga kita memiliki rasa seperti Daud di dalam Mazmurnya dia katakan. Aku menadahkan tanganku Tuhan. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus. Dia katakan. Karena jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus. Seperti tanah yang kering. Daud rindu selalu. Walaupun dalam keadaannya yang baik, dia tetap katakan, aku haus kepadamu. Apalagi dalam keadaan kita tidak baik. Seharusnya kita katakan hal yang sama seperti Daud katakan. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah yang tandus dan kering. Yang siap atau ingin
dibasahi oleh hujan Roh-Mu. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan iman ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Saudara, kekeringan, ketandusan hati saudara saat ini, jangan kita terus ada di dalamnya. Jangan kita berada di masa-masa itu. Tuhan sendiri janjikan, Aku yang akan menuntun engkau. Aku yang akan membawa engkau sampai kepada sumber-sumber air itu. Jiwa kita harus tetap haus akan Roh Tuhan. Biar Roh itu tetap mengalir dalam hati kita. Buka hati saudara, buka. Terima curahan, aliran kuasa daripada Roh Kudus. Syaratnya cuma itu saudara. Saudara buka hati. Jangan takut. Terima aliran Roh itu. Saudara akan merasakan saat ini jamahan yang luar biasa. Jamahan daripada Roh itu yang akan menghibur saudara, menguatkan kita, yang akan memberikan kesegaran bagi kita. Roh-Mu yang hidup, nyanyikan dari hati, nyanyikan dengan iman. Saya bisa rasakan Roh Allah hadir di tengah-tengah ini. Buka pintu hatimu lebar-lebar.
Terima roh itu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Terima pemulihan dari Tuhan siang hari ini. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Nyanyikan semua. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkau dengar seruan anak-anak-Mu siang hari ini. Mereka yang merasa letih, lesu, mereka yang merasa bimbang, takut, khawatir, Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati. Nyanyikan dengan iman. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku buka hati. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku buka hati, terima jamahannya siang hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu ku buka hati. Kita nyanyikan sekali lagi. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu sekali lagi ku buka hati. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah di altar-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Engkau lihat Tuhan seruan kami siang hari ini. Kami merasa haus. Kami butuh air hidup-Mu ya Yesus. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat siang ini. Kebutuhan akan air hidup-Mu begitu kuat, sehingga kami menadahkan tangan kami
Dan kami tetap berkata, Tuhan, jiwa kami haus kepadamu. Penuhi kami dengan roh-Mu. Segarkan kami kembali, Tuhan. Kalau Simpson boleh menerima air daripadamu, kami percaya siang ini pun kami menerima air yang hidup daripadamu juga, Tuhan. Terima kasih Yesus. Segarkan umat-Mu, kuatkan mereka kembali di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru yang akan diterima oleh umat Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin berakar kuat di tempat ini. Kami ingin bertumbuh sampai menghasilkan buah. Buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Kami mau belajar untuk membuat akar-akar ini tetap kuat. Kami mau menerima semua ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran-ajaran yang benar yang berasal daripada-Mu. Teguhkan kami Tuhan. Teguhkan iman percaya kami. Tumbuhkan kedewasaan rohani kami. Sampai di mana kami akan menjadi sempurna. Serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Jaga kekudusan kehidupan kami ya Tuhan. Seperti kehendak-Mu. Engkau inginkan kami hidup dalam kekudusan tanpa cacat dan celah. Tuhan mampukan kami. Tuhan kuatkan, sertai pimpin terus. Tuntun dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu. Sepanjang hidup kami akan ada proses-proses yang terus Tuhan kerjakan. Tetapi kami yakin dan percaya tuntunan tangan-Mu tidak akan Engkau lepaskan bagi setiap kami yang berharap penuh, yang mengandalkan penuh akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya firman ini tertanam, berakar kuat di dalam hati setiap kami pada siang hari ini. Menjadi sumber kehidupan kami. Menjadi pedoman petunjuk kami. Untuk kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu rindu. Karena tempat kudus-Mu, nafsu melihat kemuliaan. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku berlekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam
pengumuman-pengumuman. Ada 2 pengerja yang baru yang akan kita beri kesempatan memperkenalkan diri. Mereka baru lulus pendidikan, menyelesaikan masa pendidikan di sekolah Alkitab, dan mereka akan digembleng lebih lanjut dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang Evita. Ini adalah pengerja baru kita. Nanti akan menjelaskan siapa dia. Silakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan memperkenalkan, nama saya Evita Tanot, asal saya dari Manado, Sulawesi Utara, dan saya ada di tempat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan dan rencana Tuhan. Saya boleh lulus dari Sekolah Alkitab Batu tingkat 2 tanggal 22 Mei yang lalu, dan bersyukur saya boleh ditempatkan di tempat ini, dan biarlah saya boleh menjadi berkat untuk semua yang ada di jemaat Tuhan GPDI Bethlehem. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pengerja yang kedua, saya nggak perlu perkenalkan lagi. Silakan maju. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Sebenarnya saya juga bingung mau memperkenalkan diri karena kebanyakan udah pada kenal, karena saya juga dari jemaat di tempat ini. Tapi puji Tuhan, kalau tanggal 29 Juni yang lalu saya telah menamatkan pendidikan di Sekolah Alkitab Jakarta angkatan yang kedua, semua karena kemurahan Tuhan. Tadinya hari Kamis saya dipanggil sama Bapak Gembala untuk memperkenalkan diri sekaligus bersaksi. Nah, karena jarang-jarang katanya ada jemaat yang bisa sampai menjadi hamba Tuhan. Jadi beliau ingin supaya saya membagikan pengalaman-pengalaman sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan, kalau untuk menceritakan detailnya mungkin agak panjang, tetapi saya akan mempersingkat. Sebenarnya ini keputusan yang panggilan yang Tuhan berikan dalam saya itu sudah cukup lama. Cuman saya pendam dan saya tidak berani ungkapkan juga, termasuk juga kepada istri. Tapi dalam hati saya berkata sebuah minta tanda gitu, sebuah tanda yang bagi saya itu mungkin sesuatu hal yang agak mustahil, yaitu tandanya bahwa kalau misalkan ada seorang hamba Tuhan, siapapun itu juga yang di atas mimbar ini menunjuk saya untuk sekolah Alkitab, nah itu adalah tanda dari Tuhan. Bertahun-tahun saya sudah lupakan itu, tapi suatu saat ketika saya membantu pekerjaan Tuhan di wadah wanita, di PLWAP, saya bermain musik. Tiba-tiba Ibu Gembala almarhum itu dari atas mimbar, kebetulan waktu itu di Serna di bawah, menunjuk kepada saya bahwa Welly, kamu harus sekolah Alkitab. Saya sebenarnya sudah lupa dengan nasar saya, tapi pada saat itu saya kagetnya bukan main, karena diingatkan lagi bahwa saya pernah mempunyai nasar. Kemudian saya cerita kepada istri saya juga nggak bisa terima gitu loh. Enggak lah, itu cuman begini gitu loh. Sudah, akhirnya saya lupakan, tapi saya tetap menjalin komunikasi dengan Ibu Gembala almarhum. Kita sharing, tukar pikiran, dia kasih wejangan, dia kasih hal-hal yang mendorong saya untuk terus masuk ke dalam dunia yang baru buat saya. Tapi saya tetap
bersikukuh dengan istri saya, enggak lah, ini cuman hanya emosi saat atau bagaimana gitu ya. Tapi semuanya itu karena campur tangan Tuhan, sampai pada akhirnya suatu ketika istri saya memberanikan diri untuk bertanya, kenapa tante mendorong terus supaya saya itu sekolah Alkitab. Mungkin hati gembala itu beda ya, dia punya kepekaan yang beda. Dia cuma bilang saya juga tidak tahu gitu. Tetapi yang jelas Tuhan menaruh sesuatu supaya di dalam doa saya itu, saya selalu doain supaya kamu sekolah Alkitab, dia bilang gitu. Aduh, saya semakin takut gitu kan, semakin takut. Tapi ya, saya enggak berani ngambil keputusan, padahal saya juga, hati saya ada kerinduan juga untuk melayani. Tetapi bukan seperti ini gitu, bukan harus terjun 100% jadi seorang hamba Tuhan. Tapi waktu berjalan terus sampai akhirnya saya memberanikan diri. Awalnya itu tante juga menyuruh saya untuk mendampingi Bapak Gembala untuk sekolah Alkitab di Cianjur. Awalnya seperti itu, supaya kan Cianjur itu untuk orang-orang tertentu, khususnya yang sudah menikah, itu boleh pulang setiap hari Jumat, karena Senin itu harus ada sesi dari pagi. Nah, saya pikir mungkin masih bisa lah gitu ya. Tetapi ditolak juga dengan istri dan anak-anak saya, ditolak. Akhirnya istri saya juga memang minta tanda kalau memang Tuhan izinkan ada kesepakatan di dalam keluarga kami. Ternyata belum ada kesepakatan. Sampai satu ketika ada program dari MD namanya Sekolah Alkitab Jakarta. Waktu itu namanya P4J ya, P4J, angkatan pertama. Ibu Gembala sudah desak saya bilang ya udah terserah deh tante, karena sifatnya masih online karena waktu itu pandemi. Tapi akhirnya dia batalkan. Welly jangan dulu ya. Kenapa tante? Ibu-ibu gembala semua yang datang. Kamu doang yang laki-laki, dia bilang gitu. Ya udah terserah tante deh. Terus tahun berikutnya saya pikir sudah lupa gitu loh. Ternyata Sekolah Alkitab Jakarta buka angkatan yang kedua. Nah di situ saya tidak pernah berurusan dengan Sekolah Alkitab itu. Maksudnya mulai dari pendaftaran, formulir dan sebagainya itu saya tidak lakukan, semuanya itu dilakukan oleh Ibu Gembala. Jadi saya cuma disuruh isi formulir dan saya tanya lagi kepada istri saya, bagaimana ini? Kalau online ya sudah nggak apa-apa, ya puji Tuhan. Karena kan ada kelas online, ada onsite juga. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Nah saya pikir ya sudahlah, ini memang jawaban dari Tuhan, karena memang kami meminta tanda supaya satu keluarga kami itu sepakat dan ada suara yang bulat bahwa saya harus ngambil keputusan ini memenuhi panggilan Tuhan. Dan puji Tuhan bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu Vera kami masuk ke Sekolah Alkitab Jakarta angkatan 2. Puji Tuhan. Tapi sangat disayangkan bahwa Ibu Gembala itu pada saat pembukaan dia tidak bisa hadir, dengan Bapak Gembala juga tidak bisa hadir. Kalau nggak salah itu ada sesi pemotohan ya di Sekolah Alkitab Batu. Jadi beliau bersama dengan Bapak Gembala tidak bisa hadir pada saat pembukaan Sekolah Alkitab Jakarta. Cuman dia WA-in saya bahwa kamu duduknya di sebelah mana, sampai dia perhatikan detail seperti itu. Dan terus terang ketika Bapak Ibu Gembala ini telah meninggalkan kita semua, saya sempat sedih karena saya merasa saya kehilangan seorang sosok, seorang figur, seorang mentor buat saya. Sempat saya mempertimbangkan lagi apakah saya harus lanjut atau tidak. Lalu saya
bicara, bergumul dengan istri, lalu saya banyak bicara juga ketika saya dalam perjalanan bersama dengan Bapak Gembala. Dia sering kasih saya nasihat, dan puji Tuhan saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Tanggal 29 Juni lalu Tuhan memberikan kepada kami angkatan yang kedua, di mana kami bisa menamatkan sepanjang 10 bulan, mulai dari tanggal 9 bulan 8 sampai 29 bulan Juni kemarin. Dan saat ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya mengambil keputusan untuk mau belajar di dalam hal melayani Tuhan secara penuh. Dan mohon bantuan, mohon dukungan baik dari Bapak Gembala, Ibu Gembala maupun dari jemaat yang ada. Saya tahu saya masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu diubahkan. Tapi saya mau banyak belajar. Semua karena kemurahan Tuhan. Bantu kami hamba-hamba Tuhan. Bersama dengan Evita tadi, kami percaya menjalani sebuah pengalaman yang baru tidak akan pernah mudah. Tetapi kalau Bapak Gembala pernah bilang, kalau kita sudah melangkah, jangan pernah mundur lagi. Itu saja, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan pengumuman-pengumuman yang lain. Ibadah sepekan berjalan seperti biasa. Hari Kamis ada ibadah doa jam